Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau bersyukur karena Kristus lahir untuk kita. Kita mau pujikan satu pujian dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Oh. Pujikan dari awal dengan penuh sukacita.
Kita mau terus bersukacita karena ini hari Natal. Kita mau nyanyikan satu pujian baru. Haleluya. Kita mau terus merayakan Natal. Kita mau katakan Raja Damai telah lahir untuk kita. Kita mau katakan lagu ini sama-sama. Dalam terang yang ilahi, Raja Damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Kita mau katakan Putra Tunggal, Putra Tunggal, Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Let's sing it together, church. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kemuliaan yang kekal. Kita mau katakan Al-Masih yang maha mulia, Al-Masih yang maha mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Kita mau katakan sama-sama, Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kemuliaannya, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kemuliaannya, terima kemuliaan yang kekal. Terima Kemuliaannya, katakan terima kemuliaan yang besar. Terima kemuliaan yang besar. kita mau pujikan lebih-lebih lagi. Kita mau katakan, oh, Bapa besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan
kasih. Hari ini Tuhan kami merayakan kelahiran-Mu di hari Natal 25 Desember ini Tuhan. Bukan ibadah yang biasa Tuhan, karena hari ini kami merayakan anugerah terbesar dalam iman kekristenan kami, yaitu kelahiran Juru Selamat yang menjadi penghubung antara keilahian dengan kami yang berdosa Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, Putra Tunggal-Mu Engkau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tak layak, tapi Engkau yang layakkan kami. Sebentar kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan ke dalam kebenaran firman-Mu. Biar Engkau juga mau buka hati kami Tuhan. Engkau mau berikan pengajaran baru buat kami pada hari ini. Kiranya yang apa yang kami dengar hari ini Tuhan, memperbaharui iman kami, meneguhkan iman kami dalam Engkau Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur atas keadaan kami Tuhan. Karena walaupun kami terpisah melalui jarak, kami masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Karena Engkau omnipresent Tuhan, hadirlah di dalam kami masing-masing. Hadirlah di tengah jemaat ini Tuhan, di rumah kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Engkau ajar. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online, live streaming. Dan pagi hari ini merupakan hari yang khusus, karena hari ini seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Meski suasana yang kurang kondusif, ya, tetapi saya percaya saudara dan saya akan menikmati ibadah pagi hari ini. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, buat hari ini, suatu hari yang spesial bagi umat Tuhan di seluruh dunia, di mana Tuhan telah berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosanya ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, ingin menikmati firman-Mu ya Tuhan. Dan kami telah mendengarkan puji-pujian yang dibawakan oleh anak-anak Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau bersemayam di atas kami ya Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan membawa sebuah tema ya, yang terlepas dari tema bulanan, karena ini adalah hari yang spesial. Tema pagi hari ini saya bawakan Immanuel, Allah menyertai kita, yang terambil dalam Matius 1 ayat 23. Mari kita buka Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menyertai kita artinya Allah hadir bersama umatnya. Amin saudaraku. Kehadiran Allah bagi umatnya itu dapat kita lihat ya. Mulai daripada apa? Kehadiran manusia di dunia yang pertama kali di Taman Eden saudaraku. Kejadian 2 ayat 8 dan Kejadian 3 ayat 8, di situ diceritakan bagaimana Adam dan Hawa ya menikmati taman di Eden yang begitu indahnya saudaraku. Semuanya tersedia ya. Buah-buahan, biji-bijian, pohon-pohonan, sungguh indah saudaraku. Dan di tengah-tengah taman itu ada berdiri sebuah pohon kehidupan,
demikian juga pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudaraku. Dan Allah hadir senantiasa di Taman Eden, saudaraku. Kita bisa menangkap bahwa hubungan atau persekutuan manusia dengan Allah begitu intens, begitu intim, saudaraku. Tidak ada penghalang, karena Taman Eden pada saat itu semua kudus adanya. Namun setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saudaraku ya, maka kehadiran Allah tidak lagi setiap saat, saudaraku. Dosa telah berdampak ke semua arah. Kenapa? Karena telah membuat hubungan manusia dengan Tuhan putus. Dan demikian juga Adam dan Hawa mulai mengalami hubungan yang kurang harmonis. Kenapa saya katakan kurang harmonis? Ketika Allah menginterogasi mereka, bertanya kepada mereka, mereka saling melempar, saling beralasan, saudara. Akhirnya akibat dosa daripada Adam dan Hawa, mereka harus keluar dari Taman Eden, saudara-saudaraku. Adam dan Hawa tidak lagi memiliki jalan masuk yang bebas untuk bertemu dengan Tuhan, karena mereka telah terpisah, saudaraku. Dosa telah memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Dosa juga telah membuat rusak hubungan antara sepasang suami istri, saudara. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kehadiran Allah disebut kehadiran khusus. Itulah bentuk kehadiran Tuhan, saudara. Dan kita lihat juga bahwa Allah juga hadir bagi umatnya, tetapi lewat mezbah, saudara. Tidak seperti waktu di Taman Eden. Kehadiran Allah tidak lagi artinya kontinu, tetapi bersifat khusus, saudaraku. Umat Tuhan ketika mau bertemu dengan Tuhan harus mendirikan mezbah, saudara. Dan juga harus mempersembahkan korban persembahan, yang mana korban itu merupakan binatang yang tidak boleh haram, saudara. Maksud saya harus yang tidak bercacat, harus yang bagus, bukan binatang yang haram. Melambangkan, saudaraku, bahwa Allah kudus adanya. Dan itu bisa kita lihat, saudaraku, daripada bapak-bapak beriman kita, Nuh, di dalam Kejadian 20, setelah air bah surut, keluarga Nuh turun dari perahu, dan Nuh mempersembahkan persembahan dengan membangun sebuah mezbah agar bisa bertemu dengan Tuhan, saudara. Abraham juga melakukan hal yang sama di dalam Kejadian 12 ayat 6, demikian juga Kejadian 13 ayat 18, agar bertemu dengan Tuhan, agar Allah hadir di dalam kehidupan Abraham, maka Abraham harus mendirikan mezbah, saudara. Dan itu berlaku sampai kepada Yakub, di dalam pergumulan Yakub di Betel, Kejadian 28 ayat 18, dan juga dalam Kejadian 35 ayat 1, ketika dia mau bertemu dengan Esau abangnya, Allah hadir dalam kehidupan Yakub, lewat mezbah yang dilakukan oleh Yakub, saudaraku. Seperti saya katakan bahwa kehadiran Tuhan tidak lagi permanen, tetapi khusus, saudaraku. Walau demikian, Tuhan tetap terus berkeinginan untuk hadir di dalam setiap kehidupan umatnya. Waktu terus berganti, dan sekarang yang ketiga, kehadiran Allah melalui kemah pertemuan atau tabernakel, saudaraku. Ketika umat Israel Eksodus keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, selama 40 tahun mereka di padang gurun, maka Allah hadir di tengah umat Israel
di dalam kemah pertemuan. Sebagaimana Allah telah memerintahkan Musa untuk membuat kemah itu, saudaraku. Ya. Dalam pembuatan kemah itu juga sungguh luar biasa, saudaraku, ya. Pembuatannya sungguh luar biasa. Bahan-bahannya juga sungguh luar biasa. Dan di dalam ruang Maha Kudus itu juga peralatan-peralatannya nggak boleh sembarangan, saudaraku. Dan pusat kehadiran Allah di dalam kemah pertemuan itu berada di ruang Maha Kudus, saudaraku. Di sanalah Allah hadir di tengah umatnya. Itu bisa tertulis di dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai 38, demikian juga Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Kehadiran Allah di kemah pertemuan itu, di ruang Maha Kudus, karena di situ adalah tabut perjanjian, lambang kehadiran Allah, itu ditandai dengan awan, saudara. Pada siang hari awan itu, ya, turun di atas kemah saat-saat bangsa Israel beristirahat, ya. Untuk apa? Untuk melindungi umat Israel dari panas terik matahari. Demikian juga kalau malam hari, ya, maka Tuhan mengirim api untuk menerangi mereka, saudara. Luar biasa. Suatu pekerjaan mujizat yang dilakukan Tuhan bagi umat Israel, ya. Nah, Allah hadir bagi umat Israel di dalam kemah pertemuan. Dan saudara-saudara, kita tahu bahwa setiap imam besar, ya, masuk sekali setahun di dalam kemah pertemuan atau di ruang Maha Kudus untuk meminta pengampunan bagi umat Israel, saudara. Dan harus ada korban yang dipersembahkan. Dan kehadiran Allah, saudaraku, berlanjut terus, ya, di dalam melalui bait Allah, ya. Ketika umat Israel telah sampai di tanah Kanaan dan musuh-musuhnya telah dikalahkan, ya, maka Allah berfirman, ya, melalui Nabi Nathan untuk membangun bait Allah. Memang Raja Daud memiliki kerinduan, ya, untuk mendirikan rumah Tuhan, tetapi Tuhan berkata bukan Daud yang akan mendirikan, tetapi Salomo anaknya, dikatakan, saudaraku. Itu bisa kita lihat di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Bagaimana dialog antara Raja Daud dan Nabi Nathan, saudaraku. Saya melihat Daud ini merupakan lambang, ya, tipikal orang yang memang merindukan Tuhan, saudara. Kenapa saya katakan dia merasa tidak enak, ya, bahwa tabut Allah tinggal, ya, di kemah pertemuan. Daud berkata, aku tinggal di istana yang bagus, sementara tabut Allah tinggal di kemah, ya, yang kurang bagus menurut pandangan Daud. Ya. Di sini Allah menghargai, ya, kerinduan Daud, ya. Suatu hal contoh bagi kita, bagi saudara dan saya. Ketika saudara diberkati Tuhan, pikirkanlah kerajaan Allah, ya. Sebagaimana seperti Raja Daud berpikir mengenai Allah, saudara. Dan saudara-saudara, di dalam dialog itu Allah berjanji kepada Daud bahwa Allah akan mengokohkan kerajaan Daud. Itu terdapat di dalam ayat 12 sampai 13, saudara. Dikatakan bahwa aku akan mengokohkan kerajaan tahta Daud sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita selidiki, padahal kerajaan Israel waktu itu pecah setelah Salomo, kan begitu. Tetapi di situ adalah suatu apokalistik, suatu firman nubuatan bahwa ratusan tahun ke depan Tuhan mengokohkan kerajaannya lewat Yesus Kristus, kehadiran Yesus Kristus. Ya. Sungguh luar biasa, saudaraku. Di tengah-tengah kerinduan Daud, Allah juga memberikan janji akan mengokohkan kerajaannya. Dan itu bisa kita lihat, saudaraku, waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Maria. Coba kita buka dalam Lukas 1
ayat 32, Lukas 1 ayat 32 dan 33 berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu menunjukkan daripada Yesus Kristus yang akan datang, saudaraku, dan itu telah dijanjikan oleh Tuhan, saudara. Betapa luar biasanya Tuhan ya, kehadirannya untuk umatnya, abad demi abad, masa demi masa, Allah hadir menyertai umatnya. Dan puncaknya, saudaraku, ya, Yesus datang ke dunia, ya, Yesus berinkarnasi, saudaraku. Oleh karena kasihnya apa? Supaya dia hadir, saudaraku. Dialah bait Allah itu. Yohanes 1 ayat 14 berkatakan, Yohanes 1 ayat 14 berkata apa? 14a-nya khusus, saudara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sebelumnya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Bahwa coba kita bukalah ya. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14a dikatakan, firman yang adalah Allah telah menjadi manusia dan diam. Kata diam di sini, saudaraku, diambil dari bahasa Yunani, yaitu adalah skeno. Ya, skeno artinya berdiam, saudaraku. Ya, dalam bahasa Inggris, skeno artinya to dwell as in a tent, to dwell as in a tent, atau in camp, ya, in camp. Artinya berkemah. Jadi Allah berkemah kepada manusia, baik secara individu maupun secara komunal. Ya. Secara individu itu bisa kita lihat kehadiran Allah di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Mari kita buka, saudaraku. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini menunjukkan kehadiran Allah secara individu, saudaraku. Nah, secara komunal atau secara bersama-sama, ya, itu bisa terlihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu di sini adalah berbicara jemaat, saudaraku, ya, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Menunjukkan kehadiran Allah secara individu dan secara komunal. Itu sebabnya Allah, Yesus berkata dalam pelayanannya, jika kamu berkumpul 2-3 orang, aku ada di tengah-tengah kamu. Suatu janji kehadiran Allah bagi umatnya. Ya. Umatnya artinya orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bagaimana Allah begitu peduli dengan kehidupan saudara dan saya, saudaraku. Ya. Tengah situasi apapun, Tuhan hadir. Dan yang paling hebatnya, saudaraku, nanti di surga, Tuhan dan anak domba itu menjadi bait suci. Dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat 22 dan Wahyu 22 ayat 1 dan 2, saudara. Klimaks daripada kehadiran Allah, saudaraku, nanti di surga bisa kita lihat, saudaraku. Dan Firdaus surgawi itu melebihi Firdaus yang pertama yang ada di Taman Eden, saudaraku. Dari keenam fakta kehadiran Allah atau pernyataan Tuhan atas umatnya membuktikan bahwa Allah hadir di setiap pergumulan hidup kita. Allah hadir di tengah Lot, ketika Lot dan keluarganya ditawan oleh raja-raja di timur. Kejadian 14 ayat 1 sampai 16, saudaraku.
lewat Abraham, Lot kembali, saudaraku. Ya, Abraham mengalahkan raja-raja di timur tersebut. Demikian juga Allah hadir dalam kehidupan Abraham dan Sarah ketika mereka telah lanjut usia, sudah ujur, yang secara medis tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Dikatakan bahwa Sarah telah layu, dikatakan ya. Tetapi bagi Allah tidak mustahil. Allah memberikan anak keturunan kepada mereka, yaitu Ishak, saudaraku. Menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi umatnya, umat pilihannya, saudara dan saya. Demikian juga Allah hadir bagi Maria di tengah-tengah kebingungannya mengenai anak yang dikandungnya, saudaraku. Tetapi malaikat meyakinkan Maria bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena kandungan Maria adalah dari Roh Kudus, dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37, saudaraku. Demikian juga waktu Herodes mempunyai rencana untuk membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah, saudara, Allah hadir bagi Yusuf dan Maria agar mereka menyingkir dari pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes. Sungguh luar biasa kehadiran Allah, penyertaan Allah bagi umatnya. Kita percaya bahwa dalam situasi yang kurang kondusif saat ini, saudaraku, Allah juga hadir bagi saudara dan saya. Nah, baru-baru ini kita baru mendengarkan ya, berita yang sangat mengejutkan bahwa muncul ya, virus corona jenis baru, saudara, di Inggris. Wow, hati kita bertanya-tanya, kalau muncul lagi yang baru, bagaimana nantinya? Ya, dengan corona yang selama ini aja kita sudah merasakan dampaknya yang begitu mempersulit kehidupan kita, saudara, dan kehidupan di dunia. Nah, berita ini juga bisa menggoncangkan keyakinan umat Tuhan. Tetapi dari mimbar ini saya sampaikan kepada saudara, apapun kondisinya, ya, apapun corona jenis yang baru yang datang, kita nggak perlu khawatir, sebab Allah kita beserta kita. Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya dalam kondisi apapun, saudara. Mari kita serahkan kepada Tuhan kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu memang kapan berakhir pandemi COVID-19 ini. Ya. Belum selesai masalah, datang lagi masalah, saudara. Satu hal yang perlu saudara dan saya lakukan adalah mari kita melekat kepada Tuhan. Ya. Itu adalah kunci, kata kunci agar kehadiran Allah tetap ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, tinggallah di dalam aku, sama seperti ranting tidak akan berbuah jika dia tidak menempel kepada pohon. Ya, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak mampu melakukan apa-apa. Saya percaya, saudaraku, bahwa Yesus ya sebelum naik ke surga dia berkata kepada murid-muridnya ya di dalam Matius 28 ayat 18 dan 20 dikatakan, segala kuasa di bumi dan surga telah diberikan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Mari kita melekat kepada Tuhan, saudaraku, ya, agar apa? Keadaan Allah itu nyata. Sebab kalau kita tidak melekat, maka kita akan jatuh di dalam dosa, dan dosa akan memisahkan saudara saya dengan Tuhan, saudara. Jangan ada dosa di antara kita. Ya. Kalau pepatah mengatakan jangan ada dusta di antara kita, tapi saya mau menyampaikan jangan ada dosa di antara kita, karena dosa memisahkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, ketika kita melekat kepada Tuhan, bagaimana caranya melekat? Dengan cara membaca firman Tuhan, saudara, merenungkannya dan melakukannya, saudara. Di akhir
khotbah yang saya bawakan untuk menguatkan saudara dan saya, ada sebuah lagu yang cukup dalam pengertiannya, arti kehadiranmu. Dikatakan dalam lagu itu, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan sempurna daripada Allah kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah dikuatkan oleh sabda-Mu. Immanuel, Allah menyertai kami. Immanuel, Allah hadir bersama kami. Sungguh kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu itu sudah Kau buktikan dari mulai Adam dan Hawa ya Tuhan, sampai kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, berinkarnasi menjadi manusia untuk menyatakan kehadiran Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu, anak-anak yang sungguh Tuhan pedulikan, sehingga Engkau rela menjadi manusia ya Tuhan, berinkarnasi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga kami memiliki pengharapan ya Tuhan. Dan nanti di surga kelak, sebagaimana Rasul Yohanes di dalam penglihatannya dalam Wahyu, bahwa Engkaulah bait suci itu, anak domba yang merupakan bait suci, kami bersama-sama dengan Tuhan, menikmati keindahan persekutuan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap bersandar dan melekat kepada-Mu, karena Kau sendiri telah berkata, tinggallah di dalam Aku, karena di luar Aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Benar ya Tuhan, sama seperti ranting itu tidak akan bisa bertumbuh kalau tidak melekat di pohon anggur itu ya Tuhan. Kalau pokok anggur ya Tuhan, kamilah ranting-rantingnya. Seminggu lagi kami akan melewati tahun ini Tuhan, dan kami akan menjajaki tahun yang baru ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang satu hal yang kami tahu, Tuhan menyertai kami. Tuhan hadir di dalam segi-segi kehidupan kami. Tuhan hadir di dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani Tuhan. Itu yang kami pegang Tuhan. Mari Tuhan, terus ajari kami hari demi hari Tuhan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, agar kami tetap setia dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita saudara. Mari kita terima berkat Allah, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan, pertolongan, penghiburan dan pengurapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian dari mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Yang percaya katakan amin.